Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smaltiers, jumpa lagi dengan aku, Kak Sasa dari Tim Literasi Divisi Mendongeng Grup Sambal Smalti Mendongeng bareng Anak Literasi. Kali ini Kak Sasa bakal bawain cerita rakyat dengan judul Asal Mula Bulus Jimbung. Cerita ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di daerah Jepara terdapat sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Wiroto. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bergelar Sri Ratu Worosingo. Sri Ratu memerintah dengan adil dan bijaksana. Sri Ratu terkenal sangat keras dalam menerapkan hukum dan undang-undang. Siapapun yang berbuat kejahatan di wilayah Wiroto, hukumannya benar-benar sangat berat. Oleh karena itu, di wilayah kerajaan Wiroto tidak ada pencuri atau perampok. Sementara itu, di daerah lain juga berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kalingga. Raja Kalingga mempunyai seorang putri yang bernama Dewi Wahdi. Dewi Wahdi sangat ingin kerajaannya bisa terkenal seperti kerajaan Wiroto. Dalam banyak hal, dia sering meniru kerajaan Wiroto. Apalagi kerajaan Wiroto mempunyai seorang putra mahkota yang sangat gagah dan tampan, bernama Raden Patohwan. Dewi Wahdi semakin kagum kepada kerajaan Wiroto. Namun, Raja Kalingga tidak begitu senang mendengar putrinya setiap kali memuji kerajaan Wiroto. Aku baru percaya kebenaran segala keteranganmu itu kalau aku sudah membuktikannya sendiri, kata Raja Kalingga yang tampak tersinggung. Lalu, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Dewi Wahdi. Ayah akan menguji rakyat Wiroto, Jawab Raja Kalingga. Pada hari itu juga, Raja Kalingga memerintahkan patihnya untuk menyiapkan sebuah peti yang berisi aneka macam perhiasan yang mewah dan mahal. Peti itu diletakkan di sebuah jalan yang ramai dilalui rakyat Wiroto. Tak lama kemudian, berita tentang peti itu sudah tersiar ke seluruh wilayah Wiroto. Orang-orang berdatangan untuk melihat keberadaan peti itu. Namun mereka hanya sebatas melihat. Begitu mengetahui bahwa peti perhiasan itu bukan miliknya, mereka tidak berani menyentuhnya. Sementara itu, Raden Patohwan juga mendengar keberadaan peti itu. Bersama Sidagara, abdi setianya, Raden Patohwan bergegas membuktikan kebenaran berita itu. Mereka melihat peti itu dari atas kuda. Namun, sungguh malang nasib sang pangeran. Kuda yang ditungganginya mendadak beringas karena silau oleh sinar matahari yang dipantulkan isi peti itu. Raden Patohwan pun terpelanting jatuh. Tanpa disengaja, kakinya menyentuh dan menggeser letak peti itu. Sri Ratu Worosingo yang mendengar kejadian itu menjadi sangat marah. Dia menuduh putranya ingin memiliki peti itu. Segala alasan yang dikemukakan oleh Raden Patohwan dan abdinya Sidagara sama sekali tak diperhatikan oleh Sri Ratu. Engkau sebagai pewaris Wiroto telah memberikan contoh yang tidak baik. Karena yang bersalah adalah kakimu, maka kakimu juga harus dihukum. Kakimu harus dipotong, putraku, kata Sri Ratu tegas meski hatinya menangis. Apa? Kaki hamba harus dipotong, Ratu? Teriak Raden Patohwan kaget bercampur panik. Benar, kakimu harus dipotong. Tapi hamba adalah putramu, Ratu. Justru karena engkau putraku dan calon pewaris kerajaan Wiroto, engkau pantas dihukum. Engkau tidak memberikan teladan yang baik, tambah Sri Ratu Worosingo. Raden Patohwan hanya bisa pasrah menerima hukuman itu.
Pembelaan abdinya yang setia, Sidagara, dan permohonan ampun dari seluruh rakyat negeri Wiroto sama sekali tidak bisa mengubah keputusan Sri Ratu Wirosingo. Salah satu kaki Raden Patohuan pun harus tetap dipotong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Raden Patohuan memahami maksud tindakan Sri Ratu terhadap dirinya. Namun sejak kejadian itu Raden Patohuan seperti kehilangan semangat hidupnya. Diam-diam Raden Patohuan pergi meninggalkan kerajaan Wiroto. Abdinya yang setia, Sidagara, beserta abdi-abdi yang lain dengan setia mengusung Raden Patohuan yang masih sakit di dalam tandu. Dalam perjalanan, Raden Patohuan senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. Raden Patohuan mendapat petunjuk agar pergi ke Gunung Butak. Tanpa kenal lelah, Raden Patohuan dan abdi-abdinya terus melanjutkan perjalanan ke Gunung Butak. Akhirnya, sampailah rombongan dari kerajaan Wiroto itu di kaki Gunung Butak. Raden Patohuan memerintahkan para abdinya untuk beristirahat. Raden Patohuan kembali memohon petunjuk Tuhan. Dalam semedinya dia mendapat petunjuk untuk berendam di suatu telaga yang bernama Jimbung di kaki Gunung Butak. Keajaiban pun terjadi. Setelah berendam 7 hari 7 malam di sendang Jimbung, kaki Raden Patohuan kembali normal. Bukan main gembira dan bersyukurnya Raden Patohuan mendapat keajaiban itu. Berita kesembuhan Raden Patohuan sampai juga ke telinga ibundanya, Sri Ratu Wirosingo. Melalui utusannya, Sri Ratu memerintahkan agar Raden Patohuan mendirikan kerajaan di daerah yang penuh keajaiban itu. Raden Patohuan dengan patuh melaksanakan semua perintah ibundanya. Dia pun berhasil mendirikan dan memimpin kerajaan di sekitar sendang Jimbung bergelar Prabu Jaka Patohuan. Keberadaan kerajaan baru di daerah Jimbung yang diperintah oleh Prabu Jaka Patohuan itu didengar juga oleh Dewi Wahdi. Putri Kalingga itu sangat gembira mendengar pemuda pujaannya kini telah menjadi seorang raja. Ditemani abdi setianya, Ki Remeng dan Ki Poleng, Dewi Wadi berangkat menuju kerajaan tempat Prabu Jaka Patohuan berkuasa. Sesampainya di kerajaan itu, Dewi Wadi dengan terus terang mengutarakan maksudnya. Ia ingin mempersatukan kerajaan Kalingga dengan kerajaan Prabu Jaka Patohuan melalui ikatan perkawinan antara keduanya. Namun, Prabu Jaka Patohuan telah mengetahui bahwa musibah yang menerima dirinya dahulu disebabkan oleh perbuatan Raja Kalingga. Oleh karena itu, dengan tegas ia menolak lamaran Dewi Wahdi. Bukan main malunya putri Raja Kalingga, cintanya ditolak oleh Prabu Jaka Patohuan. Tanpa berpikir panjang, Dewi Wahdi bunuh diri di dalam perjalanan. Ki Remeng dan Ki Poleng sangat menyesali perbuatan Dewi Wahdi yang berpikir dangkal. Mereka menjadi marah kepada Prabu Jaka Patohuan. Dengan kemarahan yang memuncak, keduanya segera menyerang Prabu Jaka Patohuan. Namun mereka tak mampu mengalahkan sang Prabu. Kesalahan kedua abdi Dewi Wadi itu diampuni oleh Raja Jimbung. Sayangnya mereka tidak berterima kasih. Keduanya justru mengumpat dan menghina Raja Jimbung. Kesabaran raja pun hilang. Keduanya kemudian disumpah. Kalian berdua tak pantas menjadi manusia. Kalian lebih pantas menjadi bulus. Seketika itu juga, kedua abdi Dewi Wahdi itu berubah menjadi bulus atau kura-kura. Mereka menangis dan memohon ampun kepada Prabu Jaka Patohuan. Namun semua sudah terlambat. Sang Prabu lalu menyarankan agar mereka berendam di sendang Jimbung. Siapa tahu nasib mereka akan berubah. Akan tetapi karena tidak dengan tulus menyadari kesalahannya, keduanya tetap menjadi bulus penghuni sendang Jimbung sampai sekarang.
Nah, gimana ceritanya tadi? Pasti seru kan? Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat tadi adalah kita harus selalu percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Asal kita selalu berusaha dan berdoa. Sekian dulu ya cerita dari Kak Sasa, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.